Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan saya, saudara-saudara saya di seluruh penjuru tanah air. Berjumpa kembali dengan Kang Sam PKP dari Kota Bandung. Pada hari ini, hari yang cerah setelah kemarin sedikit mendung dan diguyur hujan Kota Bandung, walaupun tidak lama. Alhamdulillah, di antara teriknya panas matahari, akhirnya Tuhan memberikan kesejukan lewat hujan, lewat guyuran air dari langit yang membawa sedikit kesejukan pada udara dan tanah Kota Bandung. Oke, teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dalam lindungan Tuhan, selalu dalam belayan kasih sayang keluarga, selalu dalam sinergi yang baik antara rekan-rekan di DPK 1 dengan DPK yang lain, juga antara rekan-rekan DPK dengan rekan-rekan DPP Jawa Barat. Setelah pada hari-hari kemarin ya, kita mengangkat tema tentang persiapan pendaftaran partai politik peserta pemilu dan tahapan berikutnya, yaitu verifikasi administrasi dan faktual. Maka pada hari ini saya akan sharing beberapa hal tentang apa itu yang disebut dengan pemilu. Ada kalanya kita ini sebagai peserta pemilu tetapi tidak tahu. Tidak semua paham, bukan tidak semua tahu. Tahu semuanya, saya yakin rekan-rekan semuanya tahu. Tapi rekan-rekan ada beberapa yang tidak memahami, tidak mau memahami apa arti dari pemilu itu sendiri. Jadi hari ini saya mengangkat tema tentang pemilu dan partai politik. Pemilu di Indonesia ini adalah sebuah ajang yang diatur oleh penyelenggara pemilu yang disebut dengan Komisi Pemilihan Umum. Gitu. Apa sih pemilu itu? Gitu. Pemilu menurut saya adalah sebuah ajang, sebuah hajatan yang bertujuan menentukan figur atau arah kepemimpinan yang dilaksanakan dan diatur oleh KPU dalam mekanisme sebuah ini sesuatu yang besar yang namanya demokrasi. Gitu. Jadi pemilu adalah ajang untuk menentukan figur dan arah kepemimpinan dalam sebuah ajang yang disebut dengan pesta demokrasi. Gitu. Ada beberapa syarat yang syarat-syarat yang sebenarnya itu diatur oleh undang-undang kepemiluan di Indonesia ini yang dikeluarkan oleh dilaksanakan oleh KPU. Kalau yang mengeluarkan undang-undang ya tetap saja rekan-rekan kita yang terhormat yang menyusun undang-undang sebagai pembuat undang-undang sebagai legislator, yaitu rekan-rekan kita yang ada di Senayan sana, Dewan Perwakilan Rakyat, yang dihasilkan oleh pemilu. Jadi pemilu, makanya disebut pemilu itu adalah berawal dari masyarakat juga. Jadi dilaksanakan oleh masyarakat juga dan ditujukan untuk masyarakat juga gitu.
Jadi itu ini tentang pemilu. Jadi ada beberapa syarat ya, beberapa syarat tentang pemilu itu menurut saya. Yang pertama adalah pemilu ini adalah ajang yang harus kompetitif. Jadi maksud saya kompetitif ini adalah semua orang bebas untuk ikut berkompetisi gitu. Jadi kompetitif maksud saya semua orang bebas untuk ikut berkompetisi, tetapi tetap diatur dalam undang-undang kepemiluan. Makanya undang-undang pemilu menyebutkan bahwa orang yang mau ikut berkompetisi dalam pemilu atau mempunyai tujuan politik dalam pemilu harus melewati dan bergabung pada sebuah perahu yang dinamakan partai politik. Nah, itu aturannya. Gitu. Jadi semuanya harus masuk lewat partai politik. Gitu. Walaupun memang kesini ada aturan. Jadi untuk hal-hal tertentu, individu-individu tertentu jika memenuhi syarat yang ditentukan oleh KPU itu bisa ikut berkompetisi menjadi seorang pemimpin kalau bisa memenuhi aturan yang dilaksanakan oleh KPU. Jadi di perhelatan pemilihan kepala daerah dan presiden. Nah, itu bisa yang namanya dari independen namanya. Itu kita nggak bahas itu karena kita partai politik. Kenapa juga membahas independen? Nah, yang selanjutnya adalah pemilu itu harus dilaksanakan secara berkala. Berkala itu maksud saya adalah diatur dalam jarak dan waktu. Kenapa harus diatur? Karena setiap tahun itu akan memunculkan, bangsa Indonesia ini pasti memunculkan figur-figur baru yang layak menjadi pemimpin-pemimpin baru di Indonesia. Itu. Nah, kebetulan kalau di Indonesia ini syarat dari keteraturan itu, jadi yang disebut berkala itu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Jadi pemilu diatur di dalam undang-undang pemilu setiap 5 tahun sekali. Ya, sepakatlah. Tidak terlalu lama tapi juga tidak terlalu sebentar. Cukup untuk membuktikan bahwa di Indonesia ini setiap 5 tahun ini memungkinkan memunculkan figur-figur baru yang layak menjadi pemimpin dan menjadi wakil-wakil rakyat dalam perhelatan pemilu legislatif ataupun pemilihan umum legislatif atau pemilihan umum pilkada ya. Jadi pemilihan kepala daerah dan pemilihan presiden. Selanjutnya yang ketiga, pemilu ini harus semua kelompok, semua individu memiliki peluang yang sama. Itu. Jadi semua individu, semua kelompok itu memiliki peluang yang sama untuk memperebutkan figur pemimpin di Indonesia ini ataupun figur wakil-wakil rakyat di Indonesia ini. Semua memiliki peluang yang sama, tidak dibatasi. Tetapi tetap kembali lagi pada aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah dan bekerja sama dengan perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan di situ diundangkan dalam sebuah undang-undang yang disebut dengan Undang-Undang Pemilu.
Itu yang pelaksana dari penyelenggaranya adalah Komisi Pemilihan Umum. Jadi semua orang memiliki peluang yang sama, tetapi tetap diatur dalam sebuah aturan yang yang penyelenggaranya itu adalah Komisi Pemilihan Umum. Nah, selanjutnya pemilu itu harus demokratif. Jadi demokratif. Jadi setiap masyarakat, setiap individu, setiap warga negara itu adalah mempunyai keleluasaan untuk memilih bebas. Jadi kalau dulu sering diinikan bahwa pemilu itu langsung umum bebas tapi rahasia gitu. Jadi mempunyai keleluasaan untuk memilih, silahkan memilih figur yang seperti apa. Seperti A, seperti B, seperti C. Itu tidak dibatasi dan tidak boleh ada intervensi. Semua memiliki hak yang sama untuk memilih dalam perhelatan pemilu. Nah, terus selanjutnya terakhir adalah independen. Pemilu ini tidak memihak, tidak ada keterpihakan. Jadi tidak memihak ini maksudnya tidak ada keterpihakan dari kepentingan seseorang. Nah, gitu. Jadi tidak memihak tetapi bebas memilih gitu. Memang sedikit agak susah diartikan ya. Tidak memihak. Loh, siapa yang tidak memihak? Orang saya memihak ke partai A kok, saya memihak ke partai B kok gitu. Tetapi ada ini mungkin lebih jadi kalau menurut saya tidak memihak ini lebih pada penyelenggara pemilu. Jadi penyelenggara pemilu ini memang tidak diperbolehkan memihak di satu antara partai satu dengan partai yang lain, kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain. Jadi tidak ada keberpihakan dari pihak-pihak penyelenggara atau pemerintah. Gitu. Itu tentang pemilu yang sebenarnya semua, saya yakin rekan-rekan semuanya juga sudah tahu. Tapi ini sebagai pembukaan saja bahwa sistem pemilu di Indonesia ini memang benar-benar sangat demokratis, diatur sedemikian rupa dan benar-benar diperuntukkan sebagai pesta demokrasi untuk warga negara, seluruh warga negara Republik tercinta ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, selain membahas tentang pemilu, saya juga akan membahas tentang partai politik. Nah, ini berhubungan kenapa saya jadi saya dahulukan membahas tentang pemilu. Jadi syarat dari pemilu itu sendiri, arah dan tujuan pemilu itu sendiri seperti apa, baru ornamen-ornamen yang ada di dalamnya gitu. Ornamen-ornamen yang ada di dalam pemilu itu adalah penyelenggara pemilu. Pertama adalah penyelenggara pemilu. Di situ adalah ada KPUD, terus ada Bawaslu. Nah, itu adalah penyelenggara pemilu. Yang satu, walaupun kalau Bawaslu itu kalau dalam bahasa olahraganya itu sebagai wasit gitu. Nah, ornamen yang lainnya dari proses pemilu itu sendiri, pemilu tidak akan bisa berjalan tanpa adanya partai politik. Nah, apa itu partai politik? Gitu. Partai politik kalau menurut saya adalah sebuah pilar yang ditujukan untuk membangun demokrasi. Jadi partai politik itu bisa digunakan jadi sebuah lembaga, sebuah organisasi yang bisa digunakan sebagai wadah seleksi kepemimpinan nasional tentunya gitu. Jadi pilar demokrasi ini salah satu pilar demokrasi.
Jadi tanpa ada partai politik, saya yakin pemilu tidak akan ada pemilu gitu. Jadi karena ini pilar demokrasi, atau karena ini wadah seleksi kepemimpinan nasional, wadah seleksi dari calon-calon pemimpin, calon-calon wakil dari rakyat yang nanti dipilih dalam perhelatan pemilu. Jadi pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang dihasilkan juga harus benar-benar memihak kepada rakyat. Nah, kalau itu sudah ada aturannya di ADART semua partai gitu. Bagaimana, jadi visi misi semua partai sudah ada. Bagaimana cara supaya disukai gitu, disukai oleh masyarakat, otomatis nantinya akan dipilih oleh masyarakat. Jadi terus ada keperpihakan dari masyarakat karena juga ada keperpihakan partai ke masyarakat gitu. Nah, orang-orang yang ada di dalam kepengurusan partai itu, orang-orang yang sudah terseleksi dalam sebuah partai itu juga harus mempunyai kapasitas, kualitas, dan kinerja yang harus aspiratif. Jadi untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Jadi apa maksud saya? Semua orang, semua warga negara yang siap bergabung dalam partai politik otomatis harus mempunyai kapasitas, kualitas, dan kinerja yang harus aspiratif untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Nah, itu. Ini yang harus kita pahami. Kenapa saya bilang mempunyai kapasitas, kualitas, dan kinerja aspiratif? Karena beberapa tahun, beberapa dekade ini, beberapa pemilu ini, ternyata juga pemilu kita tidak menghasilkan. Jadi tidak semuanya menghasilkan sesuatu yang mempunyai kapasitas dan kualitas yang aspiratif dan sangat memihak terhadap rakyat dan bisa meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Orang-orang yang terpilih, pejabat-pejabat yang terpilih, pemimpin-pemimpin yang terpilih biasanya masih tergoda rayuan dunia. Dan di situ dimunculkan oknum-oknum yang disebut dengan koruptor. Dan juga di setiap parpol biasanya ketika parpol itu menjadi pemenang pemilu, dan otomatis menjadi pemenang pemilu itu adalah partai yang bisa menyodorkan figur untuk menjadi pemimpin nasional, tetapi di situ memunculkan dan juga tidak mungkin dimunculkan yang namanya KKN. Jadi kolusi, korupsi, dan nepotisme. Nah, unsur-unsur itu yang sebenarnya sangat mengganggu stabilitas demokrasi. Gitu. Unsur-unsur kolusi, unsur-unsur korupsi, unsur-unsur nepotisme itu benar-benar sangat mengganggu proses demokrasi yang ada di negara tercinta Indonesia ini. Jadi otomatis ketika kita memang benar mengharapkan partai yang bersih, maka partai harus kokoh. Sekurang-kurangnya menurut saya memiliki beberapa kapasitas. Partai politik itu harus memiliki beberapa kapasitas yang akhirnya harus diimplementasikan oleh semua pengurusnya dari tingkat pusat, di tingkat provinsi, tingkat daerah, sampai tingkat kecamatan dan grassroots. Jadi yang pertama,
partai politik harus bisa melancarkan partisipasi politik sehingga dapat mengalihkan bentuk aktivitas politik aktivitas politik kekerasan menjadi aktivitas politik yang demokratif. Nah, ini. Jadi sebuah partai politik, kalau bahasa kerennya, partai politik ini harus berideologi sesuai dengan ideologi yang ada di negara Republik Indonesia. Jadi yang pertama tentunya pasti Pancasila adalah sebagai pondasi. Undang-Undang Dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah menjadi barometer yang utama untuk partai politik itu di Indonesia. Jadi ketika implementasi dari Pancasila dan implementasi dari Undang-Undang Dasar 1945 itu dilaksanakan oleh partai politik, otomatis sebenarnya disitulah akan memunculkan parpol-parpol yang bersih, parpol-parpol yang idealis, parpol-parpol yang benar-benar menjunjung tinggi azas Pancasila dan menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Jadi itu. Yang selanjutnya adalah partai politik itu harus mencakup dan menyalurkan aspirasi sejumlah kelompok dan menjadi ajang untuk memobilisasi massa. Gitu. Jadi maksudnya harus menyalurkan partisipasi sejumlah kelompok atau individu dan menjadi mobilisasi dari massa itu sendiri. Dalam artian positif. Gitu. Jadi ketika partai politik itu sudah bisa menyalurkan partisipasi dari masyarakat dan bisa memobilisasi massa untuk ditarik menjadi anggota parpol, otomatis partai politik adalah sebuah gerbong yang sangat besar, gerbong yang sangat hebat untuk menyalurkan aspirasi mereka. Gitu. Nah, disitulah perlunya kepengurusan yang kuat untuk partai politik. Untuk memobilisasi massa, untuk menjadi partisipatif dari massa itu sendiri, kita harus memiliki figur-figur pengurus yang hebat di situ. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah trust. Jadi partai politik ini harus menjunjung tinggi kepercayaan terhadap isu-isu kepemimpinan. Gitu. Maksud saya adalah orang-orang yang bergabung dalam partai politik itu adalah orang-orang yang terpercaya. Gitu. Kalau dalam lingkup partai politik itu sendiri adalah orang-orang yang bisa dipercaya dan mau bekerja sama dengan unsur-unsur yang lain di lingkup partai itu. Makanya kenapa biasanya di partai politik tidak ada beberapa parpol yang di dalamnya terjadi intrik-intrik yang lumayan besar dan akhirnya menimbulkan perpecahan di dalam lingkup partai politik itu sendiri. Nah, itu susahnya memanage sebuah partai. Makanya diperlukan untuk partai politik ini diperlukan pemimpin. Jadi pemimpin partai politik yang benar-benar berkualitas. Partai politik yang mempunyai trust yang tinggi. Dia dipercaya oleh pengurus yang lain, dia dipercaya oleh kader-kader. Nah, bagaimana seorang figur pemimpin partai politik kalau kerjaannya
melepaskan diri dari sebuah tanggung jawab terhadap apa yang harus dilakukan di partai itu sendiri. Tanggung jawabnya apa sih? Nah, semua pemimpin partai politik tahu tanggung jawab dia sebagai leader, sebagai pemimpin itu seperti apa. Bagaimana bisa mensinergikan, bagaimana bisa benar-benar mengakomodir kepentingan rekan-rekan yang ada di tingkat ke bawahnya. Trust, kepercayaan. Tidak ada seorang pemimpin di partai politik ini tukang bohong gitu, tidak ada. Partai politik di seorang pemimpin di partai politik yang tukang mengadu domba, tidak ada. Nah itu soalnya bukan figur partai, figur pemimpin. Kalau ada pemimpin partai politik yang hanya bisa berbicara mengadu domba antara pengurus yang lain, dan itu nggak pantas menjadi seorang pemimpin. Nah disitulah trust kepemimpinan, kepercayaan terhadap kepemimpinan itu sendiri yang harus dijunjung tinggi. Bagaimana menimbulkan satu kepercayaan akhirnya yang akan bisa membawa bahwa partai ini akan menjadi besar. Karena kenapa? Saya kembali lagi ke tujuan dari pemilu itu sendiri adalah menentukan figur-figur dan arah kepemimpinan ke depan. Ketika partai politik ini hanya menghasilkan seorang yang tidak kompeten menjadi pemimpin di partai politik, bagaimana dia bisa menjadi figur masyarakat, figur pemimpin di masa depan. Itu intinya seperti itu. Oke, rekan-rekan, hanya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terus semangat, terus meningkatkan kinerja. Kita mengejar pada pendaftaran partai politik yang akan segera kita laksanakan. Semoga tetap bisa bersinergi, semoga tetap sehat, semoga tetap semangat. Jangan dikasih kendor untuk bisa lolos verifikasi untuk menjadi partai politik peserta pemilu. PKP pada intinya adalah partai pejuang, rumah besar para pejuang di situ. Oke, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.